Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cooler and freezer. Hasil pertanian yang baru dipanen akan mengalami kerusakan fisiologis karena proses metabolisme yang masih berlangsung. Penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan makanan, antara lain kerusakan fisiologis, kerusakan enzimatis, maupun kerusakan secara mikrobiologis. Pada pengawetan, dengan suhu rendah dibedakan menjadi dua, yaitu pendinginan dan pembekuan. Nah, pendinginan merupakan salah satu operasi mendasar dalam pengolahan pangan dan pengawetan bahan pangan. Cara kerja alat ini ialah menggunakan kompresor, evaporator, kondensor, dan termostat. Prinsip alat pendinginan ialah bertindak sebagai gen penerima dan pelepasan panas. Saat ini mengalami penguapan dan pengembunan secara berulang. Saat evaporasi, refrigeran mengambil panas laten untuk penguapan dari lingkungan sehingga terjadi pendinginan di lingkungan sekitar evaporator. Nah, sedangkan prinsip kerja pada alat pembekuan ialah alat ini bekerja dengan membuang panas dari dalam kompartemen. Lalu proses diawali dengan refrigeran dalam bentuk gas masuk ke dalam kompresor sehingga refrigeran menjadi sangat panas. Gas panas inilah bergerak melalui kumparan dari mulai didinginkan. Hal ini menyebabkan gas berubah menjadi cair. Mesin pendingin seperti pada gambar pertama terdiri dari rangkaian tertutup berisi fluida refrigeran. Fluida refrigeran ini biasanya berupa senyawa freon. Kompresor sebagai komponen penggerak fluida digerakkan oleh motor listrik yang membutuhkan energi masukan untuk melakukan kerja setiap siklusnya. Kerja selalu dibutuhkan untuk memindahkan panas dari benda dingin ke benda yang panas. Panas mengalir secara spontan dari benda panas ke benda yang lebih dingin. Dan untuk membalikan aliran dibutuhkan kerja dari luar. Selanjutnya, kompresor menarik fluida dari evaporator dan menurunkan tekanan di evaporator sehingga saat pendingin dapat menguap pada suhu yang lebih rendah. Penurunan tekanan fluida mengakibatkan fluida berubah fasenya dari cair menjadi uap. Proses perubahan fase cair ke fase uap ini membutuhkan energi yaitu penguapan, sehingga refrigeran menyerap panas dari sekelilingnya. Fluida dari evaporator dikirim oleh kompresor ke kumparan kondensor pada tekanan tinggi. Suhu fluida menjadi lebih tinggi daripada udara di sekitar kondensor, maka fluida melepaskan kalor dan sebagian refrigeran mengembun. Fluida bergerak menuju evaporator dengan laju yang dikontrol oleh katup ekspansi. Lalu kompresor bekerja secara otomatis yang dikendalikan oleh saklar otomatis ini dapat berubah termostat yang dikendalikan oleh suhu dan sebagian pengamannya dapat digunakan bimetal yang dikendalikan oleh tegangan listrik. Selanjutnya ada pembekuan. Pembekuan ini merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara mengawetkan bahan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Nah, pada umumnya, komponen utama mesin ini terdiri dari evaporator, kompresor, kondensor, pipa kapiler, akumulator, dan katup ekspansi. Jadi, kerja kompresor ini bertujuan untuk menurunkan tekanan dari evaporator, sehingga bahan pendingin cair di evaporator dapat menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap lebih banyak panas di sekitarnya. Kemudian menghisap gas bahan pendingin dari evaporator, lalu menaikkan tekanan dan suhu gas bahan pendingin tersebut dan mengalirkannya ke kondensor sehingga gas tersebut dapat mengembun dan memberikan panasnya pada medium yang mendinginkan kondensor. Selanjutnya ada kondensor, di mana alat ini berfungsi untuk merubah bahan pendingin dari bentuk gas menjadi cair. Bahan pendingin dari kompresor dengan suhu dan tekanan tinggi, panasnya keluar melalui permukaan rusuk-rusuk kondensor ke udara. Sebagai akibat dari kehilangan panas, bahan pendingin gas mula-mulanya didinginkan menjadi gas jenuh, kemudian mengembun berubah menjadi cair.
Selanjutnya ada evaporator, di mana alat ini berfungsi sebagai bahan pendingin menguap dari cair menjadi gas melalui perpindahan panas dari dinding-dindingnya, mengambil panas dari ruang di sekitarnya ke dalam sistem. Kemudian panas tersebut lalu dibawa ke kompresor dan dikeluarkan lagi oleh kondensor. Kemudian ada katup ekspansi, di mana komponen ini berfungsi untuk menyaring cairan bahan pendingin atau refrigeran yang keluar dari kondensor agar bebas dari kotoran. Dalam sistem pendingin keran ekspansi terletak di ujung liquid line atau sebelum evaporator. Saat cairan tekanan tinggi memasuki keran ekspansi yang datang dari kondensor, keran ekspansi kemudian mengurangi tekanan dari refrigeran saat melewati lubang yang terletak di bawah keran ekspansi. Dengan adanya pengurangan tekanan, suhu refrigeran menjadi turun ke tingkat bawah udara sekitarnya. Kemudian, tekanan rendah ini didorong masuk ke dalam evaporator dalam bentuk kabut. Nah, selanjutnya ada pipa kapiler, yang dimana pipa kapiler ini berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan bahan pendingin sebelum masuk ke evaporator. Dan terakhir ada akumulator, di mana alat ini berguna untuk mengumpulkan cairan refrigeran yang berasal dari evaporator dan mencegah refrigeran berfrasa cair masuk ke kompresor. Freezer umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu deep freezer dan chest freezer. Keduanya sama-sama menyediakan beberapa slot untuk membekukan makanan dan minuman. Hanya saja pintu deep freezer dibuka dari depan, sedangkan chest freezer dibuka dari atas. Pada dasarnya, mesin freezer ini digunakan untuk menyimpan produk-produk beku dan mendinginkannya agar lebih tahan lama. Produk tersebut diantaranya seperti seafood, nugget, sosis, cornet, daging ayam, daging sapi, es krim, dan makanan lainnya yang berbentuk frozen food. Jenis bahan makanan yang digunakan pada mesin pendingin ini seperti telur, susu, yogurt, dan sayur-sayuran yang segar. Jenis perpindahan panas yang digunakan pada mesin pendinginan dan pembekuan ialah perpindahan panas secara konveksi. Metode perpindahan secara konveksi ini merupakan perpindahan panas dengan cara mengalir dari bagian yang lebih tinggi temperaturnya ke temperatur yang lebih rendah. Nah, itulah tadi materi mengenai cooler and freezer. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.